Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah aplikasi SKP untuk pengawas tahun 2022 ya. SKP untuk tahun 2022 ini sudah memakai satu regulasi, yakni berdasarkan Permen Pan RB nomor 8 tahun 2021 ya. Kalau pada SKP tahun 2021 itu satu semester regulasi lama, satu semester selanjutnya menggunakan Permen Pan RB nomor 8 ini. Kemudian untuk tahun 2002 ini sudah satu regulasi, sehingga tidak dibuat per semester tapi dibuat 1 tahun ya. Langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah kita mengisi data identitas ya. Ada data identitas, ada PNS yang dinilai atau pengawas yang dinilai, kemudian ada pejabat penilai dan atasan pejabat penilai. Semuanya diisi dengan lengkap ya. Yang perlu diperhatikan adalah di dalam pengisian pangkat dan golongan, isilah dengan menggunakan drop down di sini ya. Seperti ini ya. Khususnya untuk PNS yang dinilai ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah yang pertama, kita membuat rencana SKP ya. Di dalam rencana membuat SKP ini seperti biasa, ada rencana, ada rencana kerja, ada aspek, ada indikator kinerja individu ya, atau disebut dengan IKI ya. Kemudian ini ada target ya. Pada aspek itu ada kuantitas, ada kualitas, dan ada waktu ya. Kemudian ini dideskripsikan indikator kinerja individunya ya. Misalkan tersusunnya sejumlah program pengawasan ya. Kemudian untuk mengisi target, nah ini bagian yang paling penting Bapak Ibu ya. Untuk mengisi targetnya diisi lewat format yang ada di sebelah ini ya. Misalkan kita pakai misalkan ya, targetnya itu 9 sampai 10 ya. Kita tulis di sini. Nanti secara otomatis ini juga akan berubah ya. Untuk kualitas juga begitu, kita deskripsikan, kita pakai interval target itu. Memang yang dianjurkan itu untuk target ini bukan angka mutlak tapi interval ya. Interval karena lebih luas ya. Seperti ini ya. Untuk target waktu juga demikian ya. Kita mengisinya itu dari sini ya, dari format yang berwarna kuning ini. Oke, kita lakukan pengisian aspek indikator ini berdasarkan rencana kinerja ini ya. Sampai tuntas ya. Ada kinerja utama, kemudian ada kinerja tambahan ya. Ini adalah SKP pengawas, yakni pada bagian rencana sasaran kinerja ya. Kemudian ada review SKP. Review SKP ini dinilai atau direview oleh tim kinerja suatu instansi ya, termasuk keterkaitan SKP dengan AK. Kalau di suatu instansi belum terbentuk tim penilai kinerja ya, maka langsung saja ke penetapan SKP ya. Cuman akan kita perlihatkan review SKP ya. Ini adalah review SKP, akan direview oleh tim penilai kinerja. Mungkin ada sesuatu yang perlu direvisi atau sesuatu yang perlu disempurnakan. Ini dilakukan oleh tim review ya, atau tim penilai kinerja suatu instansi. Begitu juga keterkaitan SKP dengan angka kredit ya. Ada SKP angka kredit, ada verifikasi SKP angka kredit. Ini juga dilakukan oleh tim penilai kinerja suatu instansi. Sekali lagi, kalau belum ada tim penilai kinerja suatu instansi untuk review SKP, keterkaitan SKP ini dilewati saja, langsung ke penetapan SKP. Penetapan SKP ini adalah sebuah proses penetapan dari rencana yang sudah dibuat ya. Ini adalah penetapan SKP yang nanti di print ini ya. Kemudian nanti ditandatangani oleh pegawai sipil yang dinilai atau pengawas dan pejabat penilainya ya. Ini adalah penetapan
SKP yang biasanya dilakukan di awal bulan Januari ya. Kemudian nanti kalau sudah mendekati bulan Desember, kita akan melakukan penilaian SKP yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap ASN yang dinilai. Cara menilainya adalah kita lihat realisasi dari target yang sudah ditetapkan ya. Misalkan penilaian terhadap tersusunnya sejumlah program pengawasan. Targetnya adalah 9 sampai 10. Ternyata realisasinya ini hanya 8 misalkan. Ini diisi oleh penilai. Kemudian persentase kualitas 85 sampai 95. Kemudian ini diperoleh persentase 90 secara kualitas. Ini yang berwarna kuning ini bisa diubah oleh penilai ya. Jadi cara menilainya itu di kolom yang berwarna kuning ini. Antara target dan realisasi tentu butuh proses validasi data dari bukti fisik yang diajukan oleh AS yang dinilai kepada ASN penilai atau pejabat penilai ya. Kemudian ini ada capaian ya. Misalkan ini tercapai 89% cukup. Kemudian ada lagi ini baik, kalau pada interval itu baik ya. Kalau di atas interval itu sangat baik atau amat baik ya. Khusus untuk kualitas dan kuantitas ya. Sekali lagi untuk kuantitas dan kualitas, kalau dia di atas interval maka amat baik. Kalau berada di interval misalkan di 9-10 itu baik. Kalau di bawah interval itu bisa jadi cukup atau kurang ya. Kecuali bulan ya atau waktu ya. Kalau waktu itu semakin sedikit maka itu amat baik ya. Kalau di antara interval itu baik. Kalau di atas interval malah kurang ya. Itu logika dalam penilaian SKP ini yang perlu diperhatikan oleh atasan atau pejabat penilai ya. Kita lakukan, nanti dihasilkan jumlah skor tertimbang utama sejumlah ini, kemudian skor tertimbang kinerja tambahan. Ini ada nilai akhir ya, nilai akhirnya adalah 100 ya. Nilai akhir 100,58 karena untuk SKP 2022 ini nilainya bisa lebih dari angka 100 ya, sampai 115 atau 120 nanti ya. Oke, ini adalah penilaian yang bisa di print ya. Kemudian kita lanjut ke instrumen penilaian perilaku kerja ya, karena pada SKP 2022 ini ada, kalau di Permenpan RP nomor 8 itu ada instrumen perilaku kerja ya. Tidak langsung sebuah perilaku kerja dinilai tanpa sebuah proses, tapi ada instrumen yang harus dilalui ya. Kita masuk ke instrumen penilaian instrumen perilaku kerja ya. Kita klik instrumen perilaku kerja lah. Kita lihat pada pojok kanan ini harus diperhatikan ya. Tadi pada data identitas dari AS yang dinilai adalah golongan 4A, maka di kolom kuning ini langsung muncul pengawas madya ya, madya. Di sini ada 3 instrumen dari penilaian perilaku kerja ini, ada muda, ada madya, ada utama. Kalau ini menunjukkan madya, maka yang kita pilih, yang kita klik adalah madya seperti ini. Oke, pada penilaian perilaku kerja yang dinilai yang pertama adalah orientasi pelayanan. Ini agak beda dengan yang SKP lama ya. Yang kedua komitmen, yang ketiga inisiatif kerja, yang keempat adalah kerjasama, dan yang kelima adalah kepemimpinan ya. Kepemimpinan ini khusus pejabat pimpinan seperti kepala Kemenak atau kepala madrasah, itu ada unsur kepemimpinan ya. Tapi kalau pengawas nanti kepemimpinannya kosong, guru juga gitu nanti ya, kepemimpinannya kosong. Jadi SKP pengawas dan SKP guru ini hampir sama cara penghiasannya.
prosedur dalam pengisian instrumen ini seperti ini ya. Kita baca situasi, kemudian indikator perilaku kerja ya. Seorang penilai akan menilai dari perilaku kerja dari ASN yang dinilainya. Caranya adalah seperti ini cara menilainya ya. Misalkan dalam memberikan pelayanan di atas standar dan membangun nilai tambah dalam pelayanan. Kalau ASN yang dinilai mempunyai perilaku kerja seperti itu, maka kita klik iya ya, akan keluar nilai 4 ya. Kemudian yang kedua misalkan juga iya ya, nilainya bertambah ya. Kemudian kalau ini tidak ya kita klik tidak seperti ini. Kemudian aturannya nanti saya simulasikan, misalkan ya yang ini iya ya, yang ini tidak misalkan, maka yang bawah adalah kita pilih tidak diujikan ya. Kalau di atasnya tidak, maka di bawahnya ditulis tidak diujikan ya. Misalkan kita simulasikan lagi, ini ya, ini ya, ini ya, kemudian ini ya, kemudian ini tidak, berarti di bawahnya diisi tidak diujikan seperti ini. Oke, kita lakukan penilaian, ini hanya simulasi ya. Kita lihat nanti nilainya 109 ya. Kemudian ini sudah saya nilai biar tutorial ini cepat ya. Itu cara menilai instrumen perilaku kerja pada SKP ya. Oke, penilaian instrumen sudah selesai. Kemudian kita lihat nilai perilaku kerja dari instrumen yang kita isi tadi. Ini adalah nilai akhir ya. Oke, ini juga nanti harus di print dan dimasukkan di simpek ya. Nilai dari perilaku kerja ini ya. Tantangani oleh pejabat penilai ya. Kemudian kita masuk ke ide baru ya. Ini hal yang baru di SKP ya. Ide baru itu bisa individu, bisa kelompok ya. Ide baru itu sesuatu yang baru. Ini ada deskripsi-deskripsi. Ini yang dinilai oleh tim penilai kinerja suatu instansi ya. Dia punya ide baru apa tidak, bisa diajukan secara individu atau kelompok ya. Ini hasil dari telaah dan validasi dari ide baru yang diajukan oleh seorang ASN ya. Ini juga nanti kita bisa bisa dilihat untuk skop ide barunya itu manfaatnya bagaimana. Kalau manfaatnya memberikan atau meningkatkan kinerja lingkup tim kerja, nilainya 2 ya. Kalau efek dari inovasi baru, ide baru itu pada lingkup kerja 3 atau 1 instansi ya. Kalau manfaatnya pada lingkup instansi atau daerah nilainya 4 ya. Kalau lingkup nasional, efek dari ide barunya atau karya inovasinya itu nilainya 5 ya. Kalau ide barunya sifatnya pada tim kerja, unit kerja, instansi, daerah atau nasional, nilainya nanti bisa 5 ya. Seperti ini ya. Ini nilainya bisa 6 ya. Kalau tidak punya, maka kita klik yang bagian bawah seperti ini ya. Kebanyakan memang untuk yang penilaian SKP 2022 ini ASN itu belum sempat mengajukan usulan ide baru atau karya inovasi, maka nilainya di sini tertera 0 ya. Kemudian ini yang paling penting adalah PPK ya. Di PPK atau penilaian prestasi kerja itu kita rekap ya hasil nilai kinerja pegawai atau penilaian SKP ya. Ini 100,58. Kemudian perilaku kerja yang sudah kita lakukan tadi adalah nilai 110,10. Kemudian nilai prestasinya kerja berapa? Nilai prestasi kerjanya adalah 70% dari nilai SKP, 30% dari nilai perilaku kerja. Kenapa kok 70% nilai SKP dan 30% nilai perilaku kerja? Karena pada penilaian perilaku kerja belum ada penilaian antar teman sejawat, belum berlakukan penilaian dari bawahan dan lain sebagainya ya. Kalau nanti itu sudah ada di suatu instansi, ada penilaian perilaku kerja dari teman sejawat,
dari bawahan, maka prosentasenya tidak 30%, ya, bisa jadi 60, sedangkan SKP-nya diambil 60%, ya. Kebetulan ini kita simulasikan bagi pegawai yang perilaku kerjanya hanya dinilai oleh atasan penilai, ya. Kemudian ide barunya 0, nilai akhir dari PPK ini adalah 103,44, ya. Ini ditandatangani pejabat penilai dan PNS atau ASN yang dinilai. Terakhir adalah laporan dokumen, ya. Laporan dokumen untuk 1 tahun, ya. Ada nama pegawai yang dinilai, pejabat penilai, atasan pejabat penilai, kemudian nilai SKP, nilai perilaku kerja, ide baru, penilaian kinerja dan lain sebagainya. Total angka kreditnya karena baik dan dia golongan 4A, maka didapatkan 29,75 dalam 1 tahun, ya. Ada catatan-catatan, kemudian akan ditandatangani oleh pegawai yang dinilai, pejabat penilai kinerja, dan atasan pejabat penilai kinerja, ya. Ini adalah keterangan-keterangan tentang penggunaan aplikasi SKP Pengawas 2022. Semoga ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.